dan selamat datang kembali dalam sesi eksplorasi mendalam kita kali ini. Halo. Hari ini kita mau fokus ke bab 5 dari sumber kita, Beyond the Five Whys. Intinya tuh soal ini. Sepenting apa sih punya data, informasi, sama komunikasi yang akurat dan juga tepat waktu? Krusial banget itu. Iya kan? Nah, misi kita kali ini, kita pengen paham betul kenapa ini vital banget. Kita coba tarik pelajaran dari kokpit pesawat sampai ke dunia korporat. Terus kita identifikasi juga jebakan-jebakan yang sering nggak kelihatan dalam penyajian informasi. Oke, mari kita bongkar ini. Kita mulai dari analogi yang menarik ya, evolusi kokpit pesawat. Coba bayangin deh perubahannya. Dulu kan kokpit terbuka tuh, pilot benar-benar ngerasain pesawatnya. Betul. Terus berubah jadi pusat kendali yang isinya instrumen semua, canggih gitu. Analogi kokpit ini emang pas banget buat mulai. Dulu di awal-awal penerbangan itu, ya hubungan pilot sama pesawatnya itu langsung banget. Hampir kayak bagian dari badannya sendiri gitu. Ngerasain langsung gitu ya? Iya, kecepatan dirasain dari angin, navigasi ya pakai mata telanjang. Sederhana, tapi ya itu, direct banget. Tapi seiring waktu, teknologi kan makin maju tuh. Pesawat jadi lebih kompleks, desain aerodinamisnya makin bagus, material lebih kuat, terus muncul deh yang namanya avionik. Sistem elektronik penerbangan itu ya? Betul, ditambah radio buat komunikasi, ada radar buat deteksi, terus sistem pemandu lalu lintas udara, ATC itu, yang bikin bisa terbang pas cuaca jelek atau malam hari. Nah, akibatnya, yaitu tadi, kokpit jadi makin penuh sama alat ukur, indikator, layar, macam-macam lah isinya. Nah, di sini nih, muncul masalah baru kan, terutama sekitar tahun 60-an, 70-an gitu ya. Iya, bener. Informasinya jadi kebanyakan. Saking banyaknya, kru pesawat malah mulai kewalahan. Jadi, alih-alih ngebantu, kadang banjir informasi ini malah bikin bingung loh. Apalagi pas situasi kritis. Wah, bahaya juga ya. Ini nyambung banget sama kutipan Peter Drucker yang ada di sumber kita. Dia bilang, hal terpenting dalam komunikasi adalah mendengar apa yang tidak dikatakan. Menarik sekali kutipan itu. Jadi isunya geser ya, bukan lagi soal kurang informasi, tapi gimana caranya nyajiin informasi yang tepat. Betul, dan di waktu yang tepat juga. Plus, formatnya harus gampang dicerna, nggak bikin pusing. Nah iya, jangan sampai kebanyakan malah bingung sendiri. Yang menarik di sini adalah, gimana teknologi modern akhirnya juga ngasih solusi buat masalah yang, ya bisa dibilang ikut diciptakannya juga. Maksudnya? Kokpit pesawat modern, kayak yang diceritain mantan kapten pilot di bab 5 itu, dirancang pakai prinsip decluttering. Jadi, ngurangin keruwetan visual gitu. Oh, biar lebih simpel kelihatannya. Iya, layar sentuh pintar itu nampilin info sesuai kebutuhan aja. Dan yang penting banget, ada hierarki pesan sama peringatan. Sistemnya pinter, bisa nyaring mana info paling penting, terus ngasih tanda alarm beda-beda tergantung urgensinya. Jadi misahin mana yang penting banget, mana yang sekedar info biasa gitu ya. Nah, persis. Upaya misahin sinyal penting dari kebisingan data yang seabrek itu. Selain desain kokpitnya sendiri, di sumber juga disebutin soal pelatihan pakai simulator itu penting banget ya. Oh ya, kunci tuh. Tujuannya bukan cuma biar pilot familiar sama berbagai skenario terbang, tapi juga biar mereka terlatih ngenalin pesan-pesan darurat. Kan ada tuh pesan yang mungkin jarang banget muncul. Dan ini nih poin krusialnya, biar pilot juga bisa deteksi kalau instrumennya sendiri yang ngaco, yang ngasih data salah atau malah rusak. Wah iya juga ya, jadi nggak cuma pasif nerima data, tapi harus aktif ngecek juga, paham konteksnya gitu. Tepat. Proses validasi sama pemahaman konteks ini, nah ini jadi jembatan ke dunia bisnis nih. Pelajaran dari evolusi kokpit tadi, ternyata mirip banget sama yang terjadi di akuntansi sama pengukuran kinerja perusahaan. Oh iya, mirip gimana tuh? Bisnis juga ngalamin perjalanan serupa kan? Dulu sistem pembukuan ya simpel aja, catat jual beli. Sekarang, standar akuntansi internasional udah kompleks banget. Ngatur soal falas lah, derivatif, ngitung cadangan klaim asuransi yang ribet. Wah iya sih, perkembangannya kayak nambahin instrumen di kokpit tadi ya, makin banyak, makin rumit. Bisa dibilang gitu. Terus, ada lagi aturan dari Bursa Efek. Perusahaan publik wajib tuh nerbitin laporan keuangan yang udah diaudit pihak independen. Tujuannya apa? Ya, biar ngasih, istilahnya tuh, keyakinan memadai. Reasonable assurance gitu ya? Nah, itu dia.
Biar para pemangku kepentingan yakin kalau laporan itu ya nyajiin kondisi finansial perusahaan secara wajar dan benar. Kurang lebih gitulah. Tapi kayaknya tuntutan transparansi sekarang makin luas ya. Nggak cuma soal angka-angka keuangan aja. Anda bener banget. Sekarang ekspektasinya lebih gede. Perusahaan diharapkan lebih terbuka soal risiko-risiko utamanya apa aja. Terus soal penilaian kemampuan perusahaan buat terus jalan. Going concern itu. Itu yang soal perusahaan bakal bertahan nggak dalam 12 bulan ke depan, gitu kan? Iya, sederhananya gitu. Terus ada lagi isu ESG. Lingkungan, sosial, tata kelola. Intinya, ngelihat gimana dampak operasi perusahaan ke alam, ke masyarakat, ke karyawan, terus kualitas manajemennya gimana. Jadi biar gambarannya lebih utuh ya, nggak cuma duitnya aja. Betul, biar lebih holistik. Nah, di sisi internal, akuntansi manajemen juga berkembang pesat kan? Buat analisis investasi, optimalisasi kas, manajemen piutang, dan macam-macam lagi. Terus sempat muncul juga konsep kayak balance scorecard itu kan, di tahun 90-an, itu buat apa lagi? Ya, balance scorecard itu salah satu upaya penting buat gabungin ukuran finansial sama non-finansial. Kayak kepuasan pelanggan, efisiensi proses internal, pembelajaran karyawan. Biar manajemen dapat pandangan kinerja yang lebih seimbang gitu. Oke. Nah, sekarang ini penggunaan Key Performance Indicators, KPI, buat lacak target strategis, sama Key Risk Indicators, KRI, buat sinyal peringatan dini, itu udah umum banget dipakai. Jadi semua ini intinya upaya biar para bos di perusahaan bisa melihat kondisi sebenarnya, lebih jelas ya, mirip pilot tadi yang ngandelin instrumennya. Bisa dibilang gitu, tujuannya ke sana. Disinilah bagian yang sangat menarik. Meskipun udah ada instrumen canggih kayak KPI, KRI, laporan tebel-tebel, tapi kok ya masih banyak organisasi yang sering nyasar atau kaget pas ada masalah. Haha, iya, itu dia. Sumber kita ngutip pandangan Sebastian Olaer, bagus banget ini dia bilang, banjir data sekarang tuh kayak badai salju. Kebanyakan serpihan data yang mungkin satu-satu bagus ya, tapi malah bikin pandangan kabur, manajer jadi kewalahan, nggak bisa lihat gambaran besarnya. Analogi yang pas. Ini kan mirip banget sama bahaya kebanyakan info di kokpit awal tadi. Nah, pertanyaannya, gimana caranya kita bisa nyaring sinyal penting dari badai salju data bisnis ini? Biar efektif gitu. Pertanyaan bagus. Dan itu langsung bawa kita ke inti tantangan praktis yang dibahas cukup dalam di bab 5. Tantangan pertama, ini umum banget. Gimana cara nyajiin info yang relevan tapi ringkas ke dewan direksi? Oh, ini sering jadi masalah ya? Iya, sering ada frustrasi dua arah gitu. Dewan ngeluh laporannya ketebelan, kebanyakan detail. Tapi di sisi lain, mereka juga bisa kaget banget pas tiba-tiba ada masalah gede meledak. Padahal, mungkin bibit masalahnya udah ada tuh di laporan sebelumnya. Aha, kebayang deh dialognya, CEO sama ketua dewan. Loh, kenapa nggak bilang ini bisa jadi masalah serius? Dijawab, anu Pak, sebenarnya udah ada di laporan kuartal lalu, halaman 8, paragraf 3 dari bawah. Presis, kan jadi canggung dan gak produktif ya. Nah, bab 5 ini ngasih contoh solusi dari satu organisasi gede. Mereka nyoba pakai kerangka FME. FME? Apa itu? Failure Mode and Effects Analysis. Ini metode yang biasanya dipakai di manufaktur, di engineering gitu. Buat nilai resiko lebih sistematis, lebih tajam lah. Mereka bikin skala 1-10 buat dampak sama kemungkinan terjadinya risiko. Skor 7-10 itu dianggap resiko tinggi sampai bahaya banget. Terus pas diterapin, gimana efeknya ke laporan buat dewan? Hasilnya lumayan loh. Jumlah resiko yang rutin dilaporin dan dibahas detail di tingkat dewan itu berkurang sampai setengahnya. Jadi dewan bisa lebih fokus ke isu yang benar-benar strategis yang risikonya tinggi. Terus resiko yang skornya lebih rendah gimana? Nah, buat yang skornya lebih rendah, tanggung jawab mantau dialihin ke manajemen eksekutif. Fokusnya jadi ke deteksi early warning signs lewat KRA yang relevan. Ada logikanya juga nih dijelasin di tabel 5.2. Bahkan risiko yang dampaknya tinggi banget, tapi kemungkinannya kecil, misalnya di bawah 5%, itu sebaiknya tetap dilaporin dan dikelola dulu di level eksekutif. Oh, jadi biar eksekutif siap-siap dulu ya, alokasi sumber daya atau bikin rencana darurat gitu, sebelum kalau memang perlu baru naik ke dewan. Tepat, biar ada keterlibatan dini.
Jadi nggak nunggu masalahnya udah gede baru lapor dewan. Ini memunculkan pertanyaan penting ya, soal seni nyimbangin antara butuh detail operasional sama gambaran besar strategis. Dewan butuh pandangan helikopter, tapi eksekutif juga harus waspada sama ancaman gede meskipun kemungkinannya kecil. Jadi kuncinya di penyaringan sama penyesuaian level detail info ya, tergantung siapa yang baca. Betul sekali. Ini bukan cuma soal apa yang dilaporin, tapi juga gimana caranya dan ke siapa. Oke, kita geser ke tantangan kedua. Ini juga umum banget dan mungkin Anda yang dengerin juga pernah ngalamin nih. Fenomena di mana metrik atau indikator kinerja itu tiba-tiba berubah. Dari hijau Aman terkendali. jadi merah, bahaya. Kayak dalam semalam aja gitu. Padahal laporan sebelumnya hijau terus. Tiba-tiba krisis. Ah ya, fenomena ijo, merah. Ini bisa bikin frustrasi banget dan jadi pertanyaan kan, sistem pengukuran kinerjanya benar nggak sih? Sumber kita nggak sih beberapa contoh nyata yang sering kejadian? Misalnya, proyek nih, dilaporin cuma ada hambatan kecil atau deviasi dikit, tahu-tahu diumumin bakal telat parah. Sering itu. Atau rencana keberlangsungan bisnis, BCP itu. Laporannya selalu siap, udah diuji. Tapi pas beneran ada krisis kayak pas awal COVID-19 dulu, malah gagal total. Banyak kan perusahaan yang ngalamin itu? Banyak banget. Contoh lain, risiko cyber atau ransomware. Dilaporin katanya terkelola dengan baik. Tahu-tahu jebol, ada insiden peretasan gede. Atau program retensi karyawan dianggap sukses. Tiba-tiba beberapa staf kunci di proyek IT penting resign barengan. Proyeknya jadi telat dan mahal. Seringkali akar masalahnya itu bukan karena nggak ada data sama sekali loh ya, tapi lebih ke gimana kita nentuin batas ijo, kuning, merahnya itu sendiri. Terus gimana kita ngebaca tren yang ada? Nah, analogi naik gunung di ilustrasi 5.4 di bab 5 ini ngejelasin banget nih. Coba bayangin, target kita naik gunung 6.000 meter dalam 3 hari. Ada 2 pilihan strategi kan? Naik 2.000 meter tiap hari konsisten. Atau B, hari pertama sama kedua naik 1.750 meter aja. Terus hari terakhir ngebut 2.500 meter. Wah, yang B hari terakhirnya berat banget itu. 43% lebih berat. Iya kan? Nah, sekarang tambahin lagi lapisannya. Gimana kita nentuin status lampu hijau? Apa hijau itu cuma kalau target 100% kecapai? Atau kita kasih toleransi misalnya hijau kalau minimal 90% target harian tercapai? Nah, di sini deh potensi jebakannya. Kalau kita pilih strategi A, 2.000 meter per hari, tapi toleransi hijaunya 90%, terus hari pertama sama kedua kita cuma bisa capai 1.800 meter. Itu kan masih dilaporin hijau tuh. Betul. Akibatnya, di hari ketiga, kita harus naik 2.400 meter buat sampai puncak 6.000 meter. Beban hari ketiganya jadi 33% lebih berat dari target normal 2.000 meter. Resiko gagal atau kaget di menit terakhir jadi jauh lebih gede. Padahal laporan 2 hari pertama selalu hijau. Artinya cara kita nentuin target hijau itu mungkin karena tekanan biar kelihatan maju terus, atau karena proses internalnya emang susah buat capai 100%, bisa tanpa sadar numpuk risiko ya. Risikonya baru kelihatan pas sudah telat banget, metrik yang kelihatannya aman, ternyata nyembunyiin masalah. Benar. Dan kenapa target atau toleransinya dibikin gitu? Seringkali ini ada hubungannya sama faktor sistemik yang lebih dalam. Tekanan dari atasan atau stakeholder buat penuhin deadline ambisius misalnya, atau ketergantungan sama jadwal kiriman dari kontraktor. Proses persetujuan anggaran atau alokasi orang yang lama di internal, macam-macam. Jadi cara metrik itu dirancang, ditetapin, sama dilaporin bisa secara nggak sengaja malah ikut nyumbang munculnya kejutan-kejutan nggak enak ini ya? Bisa banget. Sangat mungkin. Oke, tantangan ketiga nih. Ini nyambung sama pengawasan proyek. Khususnya soal ngelacak biaya sama kemajuan fisiknya. Ada konsultan manajemen proyek, pengalaman yang dikutip di sumber kita, dia nekanin kalau mantau biaya proyek itu jauh lebih susah dibanding mantau biaya operasional rutin yang business as usual itu. Itu karena pengeluaran proyek kan sering nggak lurus gitu ya, nggak linear. Dan nggak selalu pas sama siklus laporan bulanan biasa. Jadi butuh disiplin tinggi buat bener-bener nyocokin duit yang keluar sama tahapan atau deliverables proyek yang udah beneran selesai. Jadi nggak bisa cuma bandingin pengeluaran sama anggaran bulanan aja gitu ya? Bisa salah banget nanti gambarannya soal kondisi proyek. Nyesatin banget.
Selain biaya, tantangan lainnya itu nebak total biaya akhir proyek, estimate at completion itu. Dan yang sering lebih susah lagi, ngecek manfaat atau benefit yang diharapkan dari proyek itu. Nah, iya. Manfaat ini kan seringnya cuma hitung-hitungan di atas kertas ya, estimasi hemat waktu atau hemat biaya di masa depan. Yang basisnya asumsi gimana sistem atau proses baru nanti bakal jalan. Dan asumsi ini bisa meleset jauh ya dari kenyataan pas udah jalan nanti. Rentan banget, nggak sinkron sama realita. Bisa jadi asumsinya dari awal terlalu optimis, atau di tengah jalan ruang lingkup proyeknya berubah. Makanya, saran dari konsultan tadi pas banget. Penting buat ada pengecekan independen berkala. Cek proyeksi biayanya, cek juga asumsi manfaatnya masih valid nggak? Menariknya, selain ngandelin data sama laporan formal, ada sudut pandang lain nih. Dari Damian Finio, seorang CFO yang dikutip di bab 5. Dia nekenin pentingnya dapat jaminan langsung, direct assurance, dari pimpinan proyek sama tim kuncinya. Ini lebih dari sekedar baca laporan ya. Ini soal ngobrol mendalam. Benar-benar nguji sejauh mana sih tim proyek paham tantangannya, risikonya apa aja, hambatannya di mana. Jadi digali lebih dalam gitu ya? Iya, ada paradoks menarik yang dia sampaikan. Dia ngaku justru lebih nyaman atau tenang kalau tim proyek secara terbuka bilang mereka khawatir soal detail-detail tertentu di proyek. Loh, bukannya harusnya kita pengen tim itu pede ya? Nah, sebaliknya, dia malah lebih waspada kalau tim terus-terusan bilang semuanya baik-baik saja atau aman terkendali. Kenapa gitu? Perspektifnya gini, kekhawatiran yang spesifik itu nunjukin ada kesadaran yang dalam soal kompleksitas sama potensi masalah. Artinya, timnya beneran mikirin detail dan risikonya. Nah, kalau jawabannya aman-aman aja terus, bisa jadi itu tanda kepuasan berlebihan, komplasensi, atau malah jangan-jangan kurang paham sama risiko yang diam-diam ada di situ. Wah, masuk akal juga ya. Ini nunjukin pentingnya komunikasi dua arah yang jujur. Gali info di luar laporan formal itu penting banget ternyata. Penting banget. Oke, setelah kita bedah macam-macam tantangan ini, dari kebanyakan info, metrik yang nipu, sampai susahnya ngawasin proyek, kira-kira apa nih benang merah atau sintesis utama yang bisa kita tarik dari bab 5 ini? Ada beberapa isu inti ya yang nyambung satu sama lain. Pertama, yaitu tadi, paradoks informasi di era sekarang. Kita dibanjiri data, tapi justru resiko kehilangan sinyal penting yang kesumput di tengah noise itu gede. Jadi, lebih banyak data, belum tentu pemahamannya lebih baik. Kedua, bahaya laten di metrik kinerja sama resiko. Kalau nggak dirancang dan dibaca dengan hati-hati, metrik ini bisa nyesatin, atau malah nyembunyiin masalah yang sebenarnya lagi tumbuh. Fenomena hijau ke merah tadi. Betul. Ketiga, karena itu, perlu banget proses nyari informasi yang disiplin, terstruktur, disesuaiin sama konteks dan siapa yang baca. Kayak contoh pakai FMY buat lapor ke dewan tadi. Keempat, pentingnya verifikasi langsung sama jaminan independen. Nggak bisa cuma ngandelin laporan di kertas aja. Perlu dicek, perlu diobrolin langsung. Sumber kita juga sempat nyinggung soal jenis-jenis sinyal dari Mike Lauder itu ya. Ada sinyal yang rutin dan jelas, tapi ada juga yang lemah, yang berantakan, campuran, sinyal palsu, sampai yang salah diartiin. Ditambah lagi tantangan psikologis kayak loss of silence. Itu yang tanda bahaya muncul terus-terusan, lama-lama malah dianggap biasa aja, diabaikan. Benar sekali. Semua ini nunjukin betapa kompleksnya upaya mastiin data dan informasi yang kita pakai buat ngambil keputusan itu benar-benar akurat, relevan, tepat waktu, dan ngasih gambaran yang sebenarnya. Potensi distorsinya banyak banget di sepanjang jalur komunikasi informasi itu. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda para pendengar kami? Ini pengingat kuat sih kalau kita perlu numbuhin sikap skeptis yang sehat ya, kewaspadaan kritis gitu, terhadap data dan info yang kita terima. Mau kita sebagai pengambil keputusan, anggota tim, atau sekedar pengamat aja. Gampang banget soalnya kita terlena sama laporan yang kelihatannya ijo, permukaannya mulus, padahal mungkin ada retakan halus yang kita nggak lihat. Betul, ini soal ngelatih diri kita buat selalu nanya, apa sih cerita yang nggak diceritain sama data ini? Asumsi di balik metrik ini apa ya? Dan berani nyari kebenaran di balik angka-angka yang disajiin. Kuncinya ya, terus mempertanyakan narasi yang disajikan data itu. Paham juga batasannya apa, potensi biasnya gimana dari tiap info yang kita dapat.
Sebuah eksplorasi yang membuka mata ya tentang peran vital tapi juga penuh tantangan dari data, informasi, dan komunikasi yang akurat serta tepat waktu. Seperti yang diulas di bab 5 sumber kita. Nah, sebagai penutup nih, saya mau kasih satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Ini relevan banget sama inti pembahasan kita hari ini. Mengingat betapa gampangnya data, informasi, sama metrik itu bisa ngarahin kita ke kesimpulan yang keliru. Bahkan pas niat kita baik, seberapa besar sih kita bisa benar-benar percaya sama cerita yang disajikan oleh informasi itu? Pertanyaan bagus. Terutama nih di masa depan, pas kecerdasan buatan, AI, bakal makin gede perannya dalam ngurusin, nganalisis, bahkan nyajiin informasi itu ke kita. Seberapa percaya kita nanti? Wah, sebuah pertanyaan yang sangat relevan dan penting ya untuk kita pikirkan bareng-bareng di tengah gelombang transformasi digital dan AI sekarang ini. Terima kasih banyak sudah menyimak eksplorasi mendalam kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.